Pria itu dengan cepat merunduk ke dalam laci uang tunai. Kemudian rekan satu timnya memberinya tangki oksigen. Tapi dia tidak sedang tampil di sirkus. Ini tentang bersiap untuk merampok perbendaharaan. Staf tidak tahu apa-apa dan terus bekerja seperti biasa. Dorong loker dengan perampok di dalam ke dalam lemari besi. Namun sayangnya, petugas keamanan secara tidak sengaja meletakkan tas kerja di atas lemari kas. Secara kebetulan menghalangi jalan keluar pria itu. Yang lebih meresahkan adalah, gudang itu penuh dengan laser pendeteksi gerakan. Jika tas kerja tidak sengaja jatuh ke tanah, ini akan segera memicu alarm. Pada saat yang sama, kedua rekan perampok sudah berada di posisinya, bersembunyi di poros elevator yang berbahaya. Mereka bersiap menggunakan katrol untuk menurunkannya. Pergi ke brankas 200 kaki di bawah tanah, berkolaborasi dengan kaki tangan yang tersembunyi di laci uang tunai, untuk mendobrak pintu lemari besi yang kokoh. Setelah Denny siap, segera beritahu rekan satu tim di luar untuk memutus aliran listrik. Buzzer segera mengaktifkan bom listrik yang belum pernah diuji, karena ini pertama kalinya menggunakannya. Dia tidak terlalu yakin, nalurinya membuatnya melindungi area sensitifnya. Lalu dengan gugup dia menekan tombolnya. Sebuah ledakan terdengar. Bom tersebut mempunyai kekuatan yang mengerikan. Seluruh kota segera diliputi kegelapan. Namun itu hanya berlangsung 30 detik. Denny dan Matt segera mengambil tongkat pendar dan melemparkannya ke lubang elevator. Lasernya menghilang sesaat. Mereka bergegas ke dasar sumur secepat anak panah meninggalkan busurnya. Tapi baru saja mendarat dengan menyedihkan. Sistem kelistrikan sudah kembali normal. Ini sangat berbahaya. Namun, pemadaman listrik singkat ini terjadi persis seperti yang mereka harapkan. Ring tinju mengalami kekacauan. Situasi hampir tidak terkendali. Di kasino, semua orang berlomba mencuri chip. Pesanan benar-benar runtuh. Pusat pemantauan sibuk menangani situasi darurat ini. Kevin bersembunyi di kotak uang. Manfaatkan kesempatan ini untuk memulai misi hidup dan mati Anda. Dia dengan hati-hati mengeluarkan tangki oksigen terlebih dahulu. Namun dia tidak menyadari kalau tas kerja di atasnya bergetar dan hampir jatuh. Di saat bahaya, dia segera meraih tali tasnya. Hampir lolos dari kematian. Saat ini, dua rekan satu tim sedang bersembunyi di poros elevator. Diam-diam mendorong pintu lift hingga terbuka. Ditemukan ada dua penjaga bersenjata lengkap, menjaga pintu gudang emas. Denny diam-diam melemparkan alat misterius. Geser cepat ke kaki penjaga. Hanya terdengar bunyi gedebuk kecil. Tunggu 2 detik lagi dalam diam. Kemudian mereka segera membuka pintu lift. Melihat dua penjaga terjatuh ke tanah, mereka segera mengikat kedua penjaga itu. Matt kemudian memasukkan kata sandi yang telah mereka curi dengan susah payah. Berhasil membuka pintu pertama gudang emas. Lalu Denny menggedor pintu kedua, memberi isyarat tindakan kepada Kevin di dalam. Kemudian Kevin membalik ke belakang. Pendaratan yang indah namun berbahaya di lemari dekat pintu. Saya hampir terpeleset dan terjatuh. Adegan ini membuat Livingstone yang menonton melalui layar berkeringat. Kevin memiliki keterampilan luar biasa yang dilatih di sirkus. Cepat bergerak ke belakang pintu perbendaharaan. Dia dengan hati-hati menempatkan permata peledak pada sensor. Kemudian pasang perangkat peledakan. Menerima sinyal Denny, pasang juga perangkat peledakan yang sesuai di luar. Saat Denny hendak meledak, tiba-tiba terjadi. Perban membalut tangan Kevin, menempel erat pada kusen pintu. Mata Livingstone membelalak ketakutan. Buru-buru menyuruh Denny menghentikan ledakan. Tapi dua orang di ruang bawah tanah. Seruan minta tolong ini tidak dapat didengar. Kevin dipenuhi dengan keputusasaan. Seolah-olah saya melihat nenek buyut saya melambai ke arah saya. Namun saat Denny menekan tombol kontrol, bom itu tidak meledak dalam keheningan total. Kevin berkeringat dingin. Dia dengan cepat lepas dari cengkeraman perban kain. Matt terbangun dan menyadari bahwa remote tersebut tidak memiliki baterai. Dia segera mengambil baterainya dan memberikannya kepada Denny. Tapi begitu Denny memasukkan baterainya, ledakan keras terdengar, membuat mereka berdua terkejut. Mereka segera masuk untuk memeriksa. Bagian dalam perbendaharaan dipenuhi asap dan puing-puing. Beruntung Kevin selamat dan sehat, merangkak keluar dari bawah lemari dengan wajah penuh debu. Wajahnya penuh amarah, menyalahkan keduanya karena terlambat. Dia hampir mati lemas di kandang mematikan ini. Mereka kemudian dengan cepat mengemas uang tunai itu ke dalam tas. Namun, dengan 1,6 miliar di brankas, mustahil untuk secara terang-terangan membawa uang keluar dari pintu depan. Jadi mereka membuat rencana penipuan. Pete yang sedang mengintai di kasino segera melakukan panggilan telepon rahasia. Yang aneh adalah telepon Tess berdering lagi. Tess sangat terkejut. Saya tidak tahu ponsel siapa ini. Ketika dia menjawab telepon dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia menyadari bahwa itu adalah panggilan untuk mencari Terry. Pete terus terang mengatakan kepadanya bahwa mereka baru saja merampok brankas. Mendengar hal itu, Terry langsung merasa tegang, bergegas ke ruang pengawasan untuk memeriksa. Tapi semua yang ada di brankas masih aman. Terry mengira mereka hanya bercanda. Namun Pete mengatakan, apa yang dilihatnya hanyalah rekaman video. Livingstone segera mengikuti rencananya. Ubah rekaman pengawasan menjadi gambar sebenarnya. Terry langsung tercengang, melihat 3 perampok memasukkan uang dengan panik ke dalam brankas. Para penjaga di pintu roboh ke tanah. Saat ini, Tess tiba-tiba terbangun dan mengerti. Ternyata itu semua ulah mantan suaminya Denny. Tapi Terry tidak terpengaruh, karena dia yakin para perampok tidak bisa mengeluarkan uangnya. Pete mengatakan mereka hanya mengambil setengah dari uang itu. Separuh sisanya akan berfungsi sebagai syarat untuk memastikan mundurnya pasukan dengan aman. Tapi uang itu dibom, jika Anda membiarkan mereka pergi. Jadi Terry bisa menyimpan 80 juta itu. Jika mereka berhenti, mereka akan meledakkan bomnya.
menyebabkan dia kehilangan 160 juta. Terry merenung untuk waktu yang lama. Akhirnya memutuskan untuk membiarkan anak buahku melapor ke polisi. Namun dia tidak tahu kalau dirinya telah terjerumus ke dalam perangkap perampok. Untuk memperpanjang penantian polisi datang, Terry pura-pura menyetujui usulan Peter. Jadi atas permintaan para perampok, dia memerintahkan satpam untuk memasukkan 6 kantong uang ke dalam lift. Masuki van putih yang diparkir di luar kasino. Tunggu hingga mobil berangkat lalu pastikan uangnya aman dan perampok akan pergi. Namun ketika truk berwarna putih itu baru saja pergi, polisi khusus segera tiba di kasino. Pada saat yang sama, Terry pun mengirimkan tim besar bawahannya untuk mengikuti truk berwarna putih tersebut dari dekat. Dia dengan percaya diri mengendalikan semuanya dari ruang pengawasan. Sepertinya dia pasti menang. Pada saat ini, tim pasukan khusus yang besar menyelinap ke gudang emas melalui poros elevator. Mereka segera memakai kacamata night vision. Mereka menyuruh Terry untuk mematikan listrik. Dalam sekejap mata, suara tembakan terdengar di gudang emas. Terjadi baku tembak sengit dengan para perampok. Saat listrik pulih, Terry ngeri melihat uang di brankas emas berterbangan kemana-mana. Ternyata bom tersebut diledakkan oleh perampok. Namun saat dia bergegas ke gudang emas, tidak ada tanda-tanda perampok lagi. Dia hanya bisa dengan marah memerintahkan gugus tugas mundur. Namun di hati Terry masih ada sedikit harapan. Bayangkan setidaknya ada 80 juta yang tersisa di truk. Namun saat anak buahnya mengejarnya hingga ke bandara, van itu tiba-tiba berhenti. Berbaring diam tanpa bergerak. Para bawahan saling memandang dengan bingung. Tidak ada yang berani mendekat. Tembak saja bannya dengan marah. Saat sang kapten gemetar saat membuka pintu mobil, semua orang langsung terkejut. Ternyata ini adalah mobil self-driving yang lebih baik. Saat itu, para perampok sedang duduk di dalam mobil jauhnya. Relaksasi mengendalikan segalanya. Kemudian kapten memimpin orang-orang itu maju dengan hati-hati. Bersiaplah untuk mencairkan cek. Tiba-tiba terdengar ledakan keras. Ledakan keras pun terdengar. Para perampok meledakkan bom tersebut. Uang di dalamnya hancur berkeping-keping. Ketika kapten melihat dari dekat uang yang tergeletak di tanah, ternyata itu hanya selebaran iklan. Tapi brosur itu identik dengan brosur di brankas. Uang aslinya hilang tanpa bekas. Saat itu juga, Terry tiba-tiba menemukan logo kasino di lantai. Saat manajemen memeriksa kamera pengintai, belum pernah melihat logo ini. Terry akhirnya sadar, ternyata rekaman perampokan tersebut telah direkam sebelumnya oleh para perampok. Mereka membuat model brankas yang identik. Adegan di kamera pengintai sebenarnya tidak pernah terjadi. Faktanya, sejak saat itu Terry menyuruh manajer untuk memanggil polisi. Dia jatuh ke dalam perangkap perampok. Para perampok memblokir panggilan darurat dengan cara khusus. Kemudian menyamar menjadi pasukan khusus untuk membobol brankas. Mereka sengaja menyuruh saya untuk mengaktifkan mode night vision, menyebabkan Terry mematikan aliran listrik ke brankas. Saat hari sudah gelap, mereka diam-diam memasukkan uang itu ke dalam saku. Kemudian buat adegan palsu bahwa brankas telah meledak. Mereka akhirnya membawa uang tunai 1,6 miliar. Dengan santai berjalan keluar dari kasino, masuk ke dalam kendaraan pasukan khusus palsu dan menghilang. Dari awal hingga akhir, Terry tidak memahami tipu muslihat para perampok